Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Saham PT Goto Gojek Tokopedia, atau Goto, kini terperosok di level gocap, mencatatkan penurunan drastis sebesar 40,7% secara year to date. Penurunan ini terjadi di tengah kabar mengejutkan terkait pemutusan hubungan kerja di entitas usaha dan pengunduran diri para founder dari kursi komisaris. Sejak Jumat, 7 Juni 2024, saham Goto terus bertahan di posisi gocap setelah sebelumnya sempat naik di atas Rp60 per saham. Kondisi ini membuat saham Goto mengalami penurunan akumulatif sebesar 40,7% year to date atau melemah 22,7% dalam sebulan terakhir. Rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan Selasa lalu juga tidak memberikan angin segar bagi Goto. Saham Goto justru tergerus 5,3% pasca rapat umum pemegang saham tahunan. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui beberapa agenda penting, termasuk persetujuan pembelian kembali saham perseroan dan perubahan jajaran komisaris dan direksi. Goto berencana melakukan buyback saham senilai Rp3,2 triliun atau setara dengan $200 juta. Langkah ini diharapkan dapat mendukung harga saham Goto di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Selain itu, rapat umum pemegang saham tahunan juga menyetujui perombakan direksi dan komisaris akibat pengunduran diri beberapa tokoh penting dan berakhirnya masa tugas mereka. William Tanuwijaya dan Robert Holmes Swan mengakhiri masa tugas mereka sebagai komisaris, sementara Andre Sulistyo mengundurkan diri dari posisi komisaris. Sementara itu, Melissa Siska Juminto juga mengakhiri masa tugasnya sebagai direktur. Pengunduran diri ini mencerminkan dinamika internal yang sedang dialami Goto, yang juga bertepatan dengan langkah besar perusahaan dalam melakukan restrukturisasi. Di tengah kabar tersebut, Patrick Sugito Walujo, Direktur Utama Goto, ditunjuk sebagai pemegang saham seri B, yaitu saham dengan hak suara multipel, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 22, Tahun 2021. Penunjukan ini disetujui oleh pemegang saham independen perseroan. Namun, tantangan bagi Goto tidak hanya datang dari internal. PT Tokopedia, salah satu entitas Goto, mengumumkan pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada ratusan pegawai. Jumlah yang terdampak mencapai 450 orang dari total 5.100 orang karyawan pasca merger dengan TikTok. Tokopedia kini dimiliki mayoritas oleh TikTok, anak usaha ByteDance, yang menggenggam 75% saham Tokopedia. Pemutusan hubungan kerja ini merupakan langkah strategis dari manajemen Tokopedia dalam menghadapi tantangan bisnis e-commerce yang semakin ketat. Gojek Tokopedia sendiri menyatakan bahwa keputusan PHK sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen Tokopedia, mengingat Goto hanya sebagai pemegang saham, tanpa kendali penuh atas operasional Tokopedia. Situasi ini menunjukkan kompleksitas yang dihadapi Goto dalam menjaga stabilitas bisnis di tengah dinamika pasar modal dan restrukturisasi internal. Para investor dan pemegang saham kini menanti langkah strategis berikutnya dari Goto untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Pergerakan saham Goto yang terus melemah menjadi tantangan besar bagi manajemen baru untuk merumuskan strategi yang tepat dalam memperkuat posisi perusahaan di pasar modal. Adapun langkah buyback saham yang direncanakan diharapkan mampu memberikan sentimen positif meski tantangan tidak berhenti di situ. Dengan situasi yang dinamis dan penuh tantangan ini, Goto harus terus beradaptasi dan mengimplementasikan strategi yang efektif agar dapat kembali ke jalur yang positif dan memulihkan kepercayaan investor serta pemegang saham. Komitmen Goto dalam melakukan perbaikan internal serta strategi penguatan saham di pasar modal akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan diharapkan membawa perubahan positif jangka panjang bagi perusahaan. Dengan dukungan dari pemegang saham dan langkah strategis yang tepat, Goto berpotensi bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi pemain utama
di industri teknologi dan e-commerce di Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di-like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Gojek Tokopedia atau GoTo telah merilis laporan keuangan kuartal pertama 2024 dengan berbagai perubahan signifikan. Perusahaan teknologi ini menunjukkan kinerja yang beragam di tengah berbagai tantangan dan strategi bisnis yang mereka jalankan. Pada kuartal pertama 2024, aset GoTo tercatat sebesar Rp47,7 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp6,3 triliun dibandingkan dengan Rp54 triliun pada Desember 2023. Penurunan ini mencerminkan dampak dari berbagai penyesuaian dan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan. Meskipun aset mengalami penurunan, ekuitas perusahaan hanya sedikit berkurang dari Rp35,7 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp35,1 triliun pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa GoTo berhasil menjaga sebagian besar modalnya meskipun menghadapi tantangan likuiditas. Salah satu pencapaian positif adalah penurunan liabilitas dari Rp18,3 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp12,5 triliun pada Maret 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan utang escrow dan lain-lain sebesar Rp3,24 triliun terkait dengan dekonsolidasi Tokopedia. Pendapatan GoTo mengalami peningkatan signifikan sebesar 22,4%, dari Rp3,3 triliun pada kuartal pertama 2023 menjadi Rp4 triliun pada kuartal pertama 2024. Peningkatan pendapatan ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dan respon positif dari pasar terhadap produk dan layanan perusahaan. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, angka-angka finansial bukan sekadar digit dalam laporan tahunan, mereka adalah cerminan dari strategi dan operasi perusahaan. Return on assets yang negatif minus 7,2% dan return on equity yang juga negatif minus 9,2% untuk GoTo bukanlah sekadar statistik, melainkan sebuah panggilan untuk introspeksi dan inovasi. Ini adalah sinyal bahwa GoTo harus mengevaluasi kembali bagaimana aset dan ekuitasnya dimanfaatkan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Ketika return on assets dan return on equity berada di zona merah, ini menandakan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Ini bisa jadi karena berbagai faktor, mulai dari strategi pasar yang kurang efektif, hingga struktur biaya yang tidak optimal. Namun, dalam setiap tantangan terdapat peluang. GoTo memiliki kesempatan untuk mengubah strategi, memperbaiki manajemen aset, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pendekatan yang benar, angka-angka ini bisa menjadi titik balik menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam dinamika ekonomi korporat yang penuh tantangan, GoTo telah menunjukkan sebuah kemajuan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan. Pada periode terakhir, tercatat bahwa beban usaha perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup drastis, dari angka Rp7,3 triliun turun menjadi Rp5 triliun. Penurunan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian strategi efisiensi yang diimplementasikan oleh manajemen. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup pengoptimalan sumber daya, peningkatan produktivitas, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien. Efisiensi yang berhasil dicapai ini tidak hanya berdampak pada pengurangan beban usaha, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada penurunan rugi usaha. Dari data yang dirilis, rugi usaha GoTo yang sebelumnya berada pada kisaran Rp4 triliun, kini berhasil ditekan hingga menjadi Rp941,9 miliar. Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat kondisi pasar yang tidak menentu,
dan persaingan yang semakin ketat. Pencapaian ini menandakan bahwa Gotoh tidak hanya fokus pada ekspansi bisnis, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan stabilitas keuangan. Keberhasilan Gotoh dalam memangkas kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional ini memberikan sinyal positif kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Gotoh memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan menerapkan manajemen yang prudent. Dengan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Gotoh berpotensi untuk terus memperbaiki kinerja keuangannya di masa yang akan datang, sekaligus memperkuat posisinya di industri yang kompetitif. Kerugian asosiasi dan Ventura bersama meningkat dari 71,6 miliar rupiah menjadi 366,9 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kerugian dari entitas yang dikendalikan bersama lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang menambah beban pada laporan keuangan perusahaan. Manfaat pajak penghasilan berkurang drastis dari 236,1 miliar rupiah menjadi 22,5 miliar rupiah. Penurunan ini mengindikasikan perubahan signifikan dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Rugi periode berjalan menurun drastis dari 3,8 triliun rupiah menjadi 937,1 miliar rupiah. Penurunan ini merupakan kabar baik bagi Gotoh, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kerugian secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat. Net profit margin Gotoh tercatat negatif sebesar minus 21,1%, menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami kesulitan dalam mencapai profitabilitas. Namun, penurunan kerugian menunjukkan arah yang positif untuk masa depan. Dalam dinamika ekonomi yang penuh tantangan, Gotoh menunjukkan ketahanan finansial yang mengesankan. Dengan debt-to-equity ratio yang stabil di angka 33,5%, Gotoh membuktikan kemampuannya dalam mengelola kewajiban dan ekuitas dengan bijaksana. Rasio ini, yang lebih rendah dari banyak pesaingnya, mencerminkan strategi pengelolaan utang yang efektif dan pendekatan konservatif terhadap leverage finansial. Selanjutnya, current ratio Gotoh yang mencapai 315,5% adalah indikator kuat dari likuiditas perusahaan yang luar biasa. Angka ini menandakan bahwa Gotoh memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah sinyal positif bagi investor dan kreditur, menunjukkan bahwa Gotoh berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi komitmen finansialnya tanpa kesulitan. Kesehatan finansial Gotoh yang tercermin dari rasio-rasio ini memberikan gambaran, Gotoh tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu, tetapi juga berpotensi untuk berkembang. Dengan struktur keuangan yang sehat dan likuiditas yang kuat, Gotoh diharapkan dapat terus berinovasi dan memperluas operasinya, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Kinerja finansial seperti ini menegaskan posisi Gotoh sebagai pemimpin di sektor teknologi, dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Pada kuartal pertama tahun 2024, tercatat bahwa arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Gotoh mencapai angka 81,6 miliar rupiah. Angka ini, meskipun terlihat signifikan, menandakan adanya penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian, di mana perusahaan harus menavigasi antara efisiensi operasional dan kebutuhan untuk investasi strategis. Penurunan nilai total arus kas yang cukup tajam, sebesar 4,9 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024, menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan untuk mengoptimalkan pengeluaran mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi makro yang berubah, serta upaya untuk mempertahankan likuiditas dan solvabilitas. Di sisi lain, penurunan ini juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan restrukturisasi internal atau mungkin investasi besar-besaran yang akan berbuah pada masa mendatang.
Penggunaan kas untuk aktivitas investasi Gotoh sebesar 10,1 triliun rupiah menunjukkan komitmen perusahaan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Pendapatan dari aktivitas pendanaan senilai 5,2 triliun rupiah membantu mengimbangi sebagian besar penggunaan kas untuk investasi. Ini menunjukkan bahwa Gotoh masih mampu menarik pendanaan untuk mendukung aktivitas investasinya. Di lain pihak, ada perbaikan sebesar 5,81 triliun rupiah atau setara dengan 31,6% pada total liabilitas Gotoh per 31 Maret 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023, menandai kemajuan penting. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dekonsolidasi PT Tokopedia terkait dengan kemitraan strategis antara Tokopedia dan TikTok. Dekonsolidasi Tokopedia karena penyelesaian perjanjian pengambil bagian saham dengan TikTok pada 31 Januari 2024 membantu mengurangi saldo utang escrow dan lain-lain. Penurunan ini adalah transaksi non-operasional dan one-off, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan keseluruhan Gotoh. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Gotoh menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan stabilitas dalam beberapa aspek keuangan penting. Dengan strategi manajemen yang benar, perusahaan ini berpotensi untuk terus bertumbuh dan memperbaiki kinerjanya di masa depan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai Gojek Tokopedia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.